Puji Tuhan, Tuhan baik dan tetap mengasihi kita semua. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan di hari ini kita percaya ada kekuatan yang melimpah, ada sukacita yang melimpah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, apakah hari ini Anda sedang lelah secara fisik, secara mental, dan merasa tidak berdaya menghadapi fakta kehidupan di dunia ini? Mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Ada saat-saat di mana kita menemui jalan buntu. Mungkin ada yang sedang terbaring sakit dan tidak juga kunjung sembuh. Mungkin ada persoalan keluarga yang belum terselesaikan sampai hari ini. Firman Tuhan datang kepada kita semua dan juga kepada umat Israel yang ada di pembuangan saat itu, yang juga merasa kelelahan dengan kehidupan mereka. Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa Dia akan memberi kekuatan baru kepada kita yang sedang mengalami kelelahan. Alkitab secara jujur mengakui bahwa menjadi lelah adalah bagian dari kemanusiaan kita. Menariknya, syarat untuk menerima kekuatan dari Tuhan di ayat ini bukanlah karena kita hebat, bukanlah karena kita saleh, melainkan adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan, saya sedang lelah. Hari ini saya sedang tidak berdaya. Beri saya kekuatan baru darimu. Tidak ada kondisi kelelahan manusia yang terlalu berat untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 ini diawali dengan kata Dia memberi. Kata ini menggunakan kata kerja terus menerus. Artinya Tuhan bukan hanya memberi satu kali kekuatan dan setelah itu selesai, melainkan terus-menerus setiap hari, setiap saat Dia menyalurkan kekuatan untuk umatnya. Masalahnya adalah kepada siapa kita mencari pertolongan. Kemana kita datang ketika kita lemah, ketika kita lelah dan tiada berdaya. Kekuatan yang Tuhan maksudkan di sini adalah merujuk pada daya tahan kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita itu seperti saat kita mengisi baterai HP kita. Kita diisi ulang oleh Tuhan ketika kekuatan kita sudah habis. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya." Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Dan ketika kita datang meminta kekuatannya, kekuatan Allah itu tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Oleh sebab itu nantikanlah Dia setiap hari, nantikanlah Dia setiap saat. Ganti kita selalu bersungut-sungut dengan keadaan kita. Lebih baik kita datang menyerahkan hidup kita, mengakui kelelahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan memberikan semangat baru kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kata tiada berdaya di situ mengacu kepada kondisi seseorang yang benar-benar kosong, tidak punya sisa modal kekuatan sama sekali, atau memang benar-benar di titik nol. Apakah keadaan kita sama hari ini? Saya benar-benar tidak berdaya. Saya benar-benar di titik nol. Kekuatan saya sudah habis. Puji Tuhan, ada Tuhan yang selalu siap sedia. Dia siap sedia menerima kita. Dia siap sedia memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Pada satu kali diserang di bait Allah, di sana ada orang yang sudah 38 tahun menderita sakit. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 11, di sana Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti. Di sana ada seorang yang sudah sakit 38 tahun. Dia sudah benar-benar kehilangan pengharapan.
Orang sakit ini benar-benar sudah berada pada titik nol. Dia benar-benar sudah tidak berdaya. Dia berkata, Tuhan, tidak ada yang membantu saya, tidak ada yang datang menolong saya saat air kolam itu tergoncang. Tidak ada yang menurunkan saya ke sana. Tapi puji Tuhan, di titik terendahnya, di titik nol dalam kehidupannya, saat harapannya sudah habis, saat semua daya kekuatannya sudah habis, Yesus datang berkata, berjalanlah. Yesus datang menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini pun kita benar-benar sudah berada di titik terendah kehidupan kita. Dan kita berkata, Tuhan, masih adakah harapan untuk hidupku? Masih adakah harapan untuk masa depan anak-anakku? Masih adakah harapan untuk usahaku di tengah-tengah dunia yang serba sulit seperti ini? Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bangkitkan pengharapan kita ketika kita tidak berdaya. Mari datanglah kepada Tuhan, hampiri Dia, hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita akan menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Matius 11 ayat 28, Yesus mengundang kita semua hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika hari ini tidak ada jalan keluar, ketika hari ini kita kehabisan pengharapan, kehilangan harapan hidup, Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Dia mengundang kita semua, datanglah kepadanya, nanti-nantikanlah dia. Dia tahu waktu yang tepat dan waktu yang terbaik untuk menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Hari ini kami terima janji-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau memberi kekuatan kepada yang lelah. Engkau menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengakui hari ini mungkin ada umat-Mu yang sedang berada di titik terendah, di titik nol. Tuhan, kami terima janji-Mu bahwa Engkau yang akan menambah semangat itu kepada kami, memberi kekuatan baru itu kepada kami. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan, Tuhan memberkati. Yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya ada kekuatan baru, ada sukacita, ada pemulihan dari Tuhan. Hari ini kami dikuatkan, hari ini kami menerima keselamatan, hari ini kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah dan luar biasa. Kami jalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.